Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Hadi Purnomo dengan nomor induk mahasiswa 23811300974. Saya dari kelas B25 akan menyampaikan materi dari tugas kuliah mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama, yang tugasnya yakni membuat video berupa penjelasan materi. Baik, langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran moderasi beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama, definisi dan urgensi moderasi beragama. Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam menjalankan ajaran agama. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama sangat penting untuk menjaga harmoni dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Yang kedua, nilai-nilai utama dalam moderasi beragama. Yang pertama yakni toleransi. Toleransi yakni nilai-nilainya menghargai dan menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat orang lain. Yang kedua, anti kekerasan. Menolak kekerasan dan konflik dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yakni komitmen kebangsaan. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, penghargaan terhadap budaya lokal. Menghargai dan melestarikan budaya dan tradisi lokal. Yang pertama tadi ini tentang toleransi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat orang lain. Nah, kebetulan saya menerapkan di tempat kami, di desa kami, yakni di Gilimanuk, di Provinsi Bali kebetulan, yang mana di tempat kami ini adalah mayoritas Hindu. Dan alhamdulillah dengan adanya toleransi, saling menghargai, kami hidup tentram, damai, aman, baik kami yang beragama Islam atau tetangga kami yang beragama Hindu. Yang kedua, anti kekerasan, yakni menolak kekerasan dan konflik dalam penyelesaian masalah. Jadi di desa kami juga alhamdulillah aman dari konflik sampai kekerasan berupa tawuran dan lain-lain. Yang ketiga, yakni komitmen kebangsaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan juga untuk masalah kebangsaan, insya Allah di tempat kami juga aman. Yang selanjutnya, penghargaan terhadap budaya lokal. Menghargai dan melestarikan budaya dan tradisi lokal. Bahkan selain kita menghargai budaya lokal, kami juga memperkenalkan budaya lokal kami, yakni yang dari Bali, dikenalkan kepada orang-orang luar yang datang ke Bali, karena emang begitu banyak orang luar yang datang ke Bali. Yang selanjutnya, contoh nyata implementasi moderasi beragama. Yang pertama, kegiatan dialog antar agama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, program toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan di kampus. Yang ketiga, kegiatan keluarga yang mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama seperti menghormati perbedaan pendapat dan agama. Yang selanjutnya, peran generasi muda dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di era digital. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi. Bisa juga menggunakan sosial media dari manapun. Yang kedua, mengikuti kegiatan dialog antar agama dan kegiatan sosial yang mempromosikan harmoni kehidupan berbangsa dan beragama. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik dalam menghormati perbedaan dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan kampus dan masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama, kita dapat menjaga harmoni dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, dan komitmen kebangsaan. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di era digital dengan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dan menjadi contoh yang baik dan menghormati perbedaan.
Yang terakhir yakni refleksi diri. Saya akhiri dengan refleksi diri. Sebagai seorang muslim yang tinggal di Bali yang mayoritas beragama Hindu, saya telah merasakan sendiri pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya telah belajar bahwa dengan mempraktikkan moderasi beragama, saya dapat hidup berdampingan dengan tetangga dan masyarakat sekitar yang berbeda agama dengan saya. Saya menyadari bahwa moderasi beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang memahami dan menghargai perbedaan. Dengan mempraktikkan moderasi beragama, saya dapat membangun hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Saya juga menyadari bahwa moderasi beragama dapat membantu saya untuk menjadi lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan mempraktikkan moderasi beragama, saya juga dapat menjadi agen perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan memahami perbedaan pendapat orang lain. Dengan demikian, saya berharap dapat menjadi bagian dari masyarakat yang harmonis dan damai. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.